Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Izinkan saya bersama kelompok untuk mempresentasikan desain user interface LMS yang sudah kami susun dengan menggunakan Figma. Kelompok terdiri dari Bayu Setiawan, kemudian saya sendiri Muhammad Ismail, kemudian Bambang Marwoto, dan Rina Safitri. Di dalam presentasi ini akan kami sampaikan mengenai desain UI homepage atau halaman login dan beranda, kemudian desain UI untuk chat room, kemudian desain UI untuk halaman profil pengguna, dan yang terakhir adalah desain UI kelas. Baik. Yang pertama untuk halaman login akan saya sampaikan sendiri. Halaman login kita buat dengan tampilan yang sleek dan terlihat modern dan juga ringan. Perpaduan warna-warna yang akan digunakan di keseluruhan UI. Beberapa icon untuk mempercantik juga digunakan, dan icon utama digunakan untuk menunjukkan bahwa ini adalah halaman di mana kita harus membuka kunci dengan menampilkan gambar berangkas ini. Kemudian, selain dibuat dengan sederhana, halaman ini juga on point, sehingga pengguna cukup memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol login untuk masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua adalah mengenai halaman beranda. Halaman beranda ini kami buat berdasarkan contoh atau inspirasi dari LMS Adlink yang sudah cukup baik dengan menampilkan beberapa informasi penting di halaman utama ini. Di antaranya seperti profil dan foto profil pengguna, lalu juga informasi-informasi terbaru atau pengumuman, baik pengumuman ataupun sebuah berita ya. Lalu ada feed. Nah, feed ini untuk digunakan dengan lebih efektif. Feed berita dihilangkan. Jadi pada LMS ini feed-nya adalah feed kelas, hanya feed kelas saja, sehingga pengguna bisa fokus terhadap kelas-kelas yang diikuti. Kemudian ada tugas yang belum dikumpulkan juga ditampilkan seperti ini, dan ada tambahan untuk pengelolaan penyimpanan linknya ada di sini. Selain itu yang diperbaiki adalah link penting yang ada di atas, sehingga link yang ada di atas ini adalah link menuju fitur-fitur utama yang paling sering digunakan, seperti jadwal untuk menampilkan jadwal, lalu juga untuk mengakses penyimpanan, dan ditambahkan fitur Lo-fi musik, di mana bisa mendengarkan musik ketika sedang belajar untuk membantu memfokuskan pikiran. Jadi musik-musik untuk konsentrasi. Itu mungkin dari halaman login dan home design. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan chat atau obrolan. Seperti yang sudah kami bahas waktu UTS kemarin, kami mengambil LMS Unsia dan menggunakan aplikasinya yaitu Figma. Di sini di menu obrolan sesuai pada UTS, di sini saya menambahkan fitur agar dapat melampirkan file baik itu gambar, audio, video ataupun dokumen. Seperti di bawah sini tulis pesan di sini bisa menambahkan gambar atau video, di sini menambahkan dokumen, dan di sini rekaman suara. Itu untuk chat dan obrolan. Kemudian yang selanjutnya di sini saya untuk diskusi, menu kelas diskusi. Untuk menu kelas khususnya pada diskusi, saya hanya menambahkan kelola penyimpanan di sini, kelola penyimpanan, agar mudah untuk melihat berapa penyimpanan yang sudah kita gunakan. Jadi kita bisa menyesuaikan ukuran file untuk kita mengupload ujian gitu, maksudnya jawaban ujian.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bambang Marwoto. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil desain UI pada menu profil. Saya share screen dulu. Pada menu profil di sebelah kanan saya menambahkan tombol atau button postingan, data diri, kemudian akun, kelas, library, dan userget. Kemudian eh, jika diklik pada postingan, maka tampil ini di sebelah kiri, yaitu tampilan dari menu postingan atau komentar. Selanjutnya, eh, selanjutnya jika diklik pada menu pada tombol data diri, maka 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 menu data diri muncul seperti terlihat pada bagian kiri, di mana di dalamnya ada data data tentang pengguna atau user. Kemudian data ini bisa diedit jika menekan tombol edit dan disimpan dengan tombol simpan. Selanjutnya, eh, jika diklik pada tombol akun, maka akan keluar akun berhubung. Di dalamnya ada berbagai akun seperti akun kampus, akun universitas, kemudian bisa berhubung juga dengan akun Google dan lain sebagainya. Setiap akun berhubung dengan tombol pengaturan, jadi user mudah untuk mengedit atau menyeting akun. Selanjutnya, jika diklik pada tombol kelas, tombol kelas, maka keluar tampilan kelas yang diikuti, di mana di dalamnya menampung berbagai macam informasi kelas seperti mata kuliah, dosen pengajar, dan lain sebagainya. Kemudian, jika diklik pada tombol library, maka langsung muncul di bagian sebelah kiri menu library atau media penyimpanan, di mana dalamnya di sini menampung berbagai media drive penyimpanan secara upload yang disediakan oleh penyedia LMS, kampus, Google Drive, OneDrive. Kemudian di bawahnya terdapat menu tambah dan hapus file untuk memasukkan file ke dalam drive penyimpanan. Di sini, di sini juga bisa kita filter dengan ini ada pilihan terbaru. Selanjutnya, jika diklik pada menu userget diklik, maka muncul tampilan menu userget. Di dalamnya menampung link-link menuju halaman website eksternal yang dituju. Website userget, ini ada userget pre-release, ada userget dosen, kemudian yang terakhir userget mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait desain user interface dari menu kelas. Nah, setelah pengguna mengeklik menu kelas, maka akan muncul daftar kelas yang telah diikuti seperti tampak di dalam slide. Nah, kemudian user dapat memilih salah satu kelas untuk melihat keterangan atau untuk masuk ke dalam kelas itu sendiri. Nah, setelah pengguna memilih salah satu kelas, maka akan muncul preview singkat tentang kelas dan dosen pengajarnya seperti ini. Nah, untuk memasuki atau mengikuti kelas, maka user dapat mengeklik menu atau button masuk kelas ya, seperti tampak dalam slide. Nah, setelah ini diklik, maka akan diarahkan ke halaman kelas seperti ini. Nah, secara default setelah klik masuk kelas, maka akan muncul update terkini dari forum kelas. Nah, misalkan kelas ini sudah sampai ke sesi 6 misalkan, maka yang secara default yang muncul paling atas adalah sesi terbaru, yaitu sesi 6. Nah, dalam contoh kali ini kita menggunakan sesi 16 ya. Nah, kemudian secara desain ini ada beberapa bagian pada kelas. Yang pertama, bagian header itu ada judul dari atau nama dari kelas itu sendiri. Nah, itu ada logo kelas, kemudian ada nama kelas itu sendiri, kemudian ada button kelasku. Nah, ini jika diklik maka akan kembali ke daftar kelas yang pertama tadi. Nah, jika ini diklik maka hasilnya sama dengan menu kelas ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada informasi peserta ya yang mengikuti kelas ini, kemudian ada informasi nama prodinya, kemudian ada nama dosen pengajarnya. Nah, kemudian bagian utamanya terbagi menjadi 3 kolom. Yang pertama sebelah kiri itu ada materi dan pertemuan. Ini adalah isi dari semua sesi yang ada di dalam kelas yang telah dipilih ini. Nah, pengguna dapat memilih ya sesi-sesi mana saja yang telah dilakukan pembelajaran atau telah dibuka. Misalkan pembelajaran sampai ke sesi 6, maka masih bisa membuka sesi 5 dengan mengeklik sesi 5, sesi 4, sesi 3, sesi 2, dan sesi 1. Atau bisa melakukan akses ke materi-materi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, namun secara default pertama kali memasuki kelas atau join ke dalam kelas yang ditampilkan adalah sesi terbaru seperti itu. Kemudian bagian tengah, kolom bagian tengah ini ada beberapa menu yang ini bersifat dinamis sesuai dengan tombol 3 tombol di bagian atas ini ya. Yang pertama ada forum kelas. Forum kelas ini adalah untuk menampilkan update terkini dari kelas. Kemudian tugas ini berisi tugas, kemudian pengumuman berisi pengumuman. Nah, ini tampilan di kolom bagian tengah akan berubah sesuai menu yang kita pilih di bagian 3 tombol ini. Nah, kemudian di bagian kanan terdapat reminder terkait tugas-tugas yang belum dikumpulkan di kelas ini. Nah, itu tugas yang belum dikumpulkan akan muncul sebagai list di bagian ini, kolom ini. Nah, di bagian bawahnya ini ada tombol-tombol untuk pengelola penyimpanan yang berfungsi untuk melampirkan file-file jawaban saat kita mengikuti tugas. Nah, untuk forum kelas ini ada beberapa file lampiran yang dilampirkan dosen yang bisa peserta atau kita unduh untuk menyimpan file-file yang telah dilampirkan oleh dosen pengajar. Nah, untuk kembali ke daftar kelas ya kita bisa mengeklik ke button kelasku atau menu kelas ini tadi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari saat kita mengeklik tombol tugas. Nah, yang tadi adalah tombol forum, ini adalah tombol tugas. Nah, setelah diklik tugas maka akan
muncul tugas terbaru ya. Ini secara default juga memunculkan tugas-tugas terbaru. Nah, ini juga terdapat beberapa lampiran yang bisa kita download atau kita unduh. Nah, ini yang bagian kiri dan bagian kanan masih sama menunya, reminder dan daftar sesi. Nah, begitu pula untuk menu yang pengumuman. Untuk yang pengumuman ini terdapat beberapa list pengumuman yang bisa kita baca. List ini pada desain kali ini defaultnya menampilkan 3 list. Nah, kemudian untuk melihat informasinya bisa diklik tombol selengkapnya. Nah, ini nanti akan muncul informasi lengkap terkait pengumuman apa saja yang ditampilkan di dalam kolom pengumuman ini. Nah, secara garis besar bagian di dalam desain ini adalah terdiri dari login dan beranda, kemudian chat dan obrolan, kemudian profil, kemudian kelas. Nah, mungkin demikian yang bisa kami presentasikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan jawaban yang baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.